Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tata cara perancangan dan hasil simulasi rancangan sistem monitoring suhu dan kelembaban tanah serta udara dari kelompok 4. Sebelumnya, anggota kelompok 4 terdiri atas Farid Hidayat, Zidan Anan Hidayat, Raffi Salman, Naswa Citra, dan Ananda Raihan Zahri. Baik, izin dari kelompok 4. Untuk dari segi project based learning kami menggunakan flow pengerjaan seperti berikut, yakninya kami mencari terlebih dahulu parameter apa yang ingin dicari, yakninya kelembaban tanah, suhu udara, kelembaban udara, juga suhu tanah. Jadi ada 4 parameter utama yang menjadi variabel utama kami. Dan dari 4 variabel tadi, kami menggunakan 3 sensor utama yang menjadi salah satu detektor untuk 4 variabel tadi, yakninya potentiometer yang mana itu untuk mendeteksi kelembaban tanah, DHT untuk mendeteksi variabel udara yang suhu udara juga kelembaban udara. Yang terakhir ada DS18B20 untuk mendeteksi suhu tanah, yang mana kondisinya tidak ada komponen yang bisa mendeteksi secara langsung kedua parameter dalam tanah, sehingga kami menggunakan 2 parameter berbeda, 2 komponen berbeda, yakni potentiometer juga DS18B20 untuk mendeteksi kelembaban tanah dan juga suhu tanah. Selanjutnya, dari ketiga sensor utama ini itu akan mendeteksi masing-masing variabel melalui data mentah, yang mana data mentah ini akan didistribusikan melalui satu microcontroller, yang dimana mikron ini akan digunakan dengan jenis ESP32. Kenapa? Karena ESP32 ini mampu mengkonversi dari bahasa mentah tadi menjadi bahasa human atau human language, yang mana ini juga disertai dengan yang namanya IoT secara langsung gitu. Kenapa? Karena ESP32 ini itu dilengkapi juga dengan namanya Wi-Fi connection, sehingga untuk menghubungkan dengan IoT itu lebih mudah. Selanjutnya, setelah data diperoleh dari ketiga masing-masing sensor, maka data akan dikonversi melalui ESP32 dan akan didistribusikan melalui LCD dan di-display, akan di-show off melalui LCD yang telah kita integrasikan dengan ESP32. Nah, data yang telah kita konversi dari data mentah menjadi data human ini, itu akan kita distribusikan lagi atau akan kita archive melalui salah satu platform atau salah satu badan atau salah satu bentuk penyimpanan, yang mana kami menggunakan platformnya yakni TeamSpeak, yang mana bersifat open source untuk dari IoT-nya. Nah, seperti ini untuk flow pengerjaan kami. Nah, di sini kami langsung melalui simulasi, yang mana kami menggunakan Walkly sebagai salah satu bentuk simulatornya. Di sini ini telah mulai dari segi perancangan komponennya hingga pengkodingannya, yang mana yang tadi ini DHT yang tadi saya sebutkan, ini DHT22 ini sebagai salah satu bentuk komponen untuk mendeteksi suhu udara dan juga kelembaban udara. Nah, disinilah kita coba koneksikan semua dari ketiga komponen utama, yakni ketiga komponen sensor, yakni DHT, potentiometer, hingga DS18B20 itu ke dalam ESP32 dengan berbagai macam konfigurasi. Tambah lagi kita kita coba connected melalui ESP32 menuju ke LCD itu sendiri. Nah, di sini kami juga menggunakan dari segi sistemnya itu sendiri, yakni ada installation terlebih dahulu, yang mana installation ini apa untuk aktivasi dari segi ketiga sensor utama itu, dari DHT22, potentiometer hingga ke DS18B20. Nah, di sini ada salah satu yang kita installation seperti satu bentuk bahasa yang saya gunakan, yakni define untuk dari segi DHT terlebih dahulu hingga ke soil measure melalui si potentiometer. Seperti apa sih bentuk installationnya? Yakni kita lihat bahwasanya di sini untuk mendeteksi sensor udara ataupun dari segi suhu udara juga kelembaban udara, kita menggunakan DHT22 yang kita connectionkan dengan ESP di motherboard yang di nomor 35, sehingga kita connectionkan di sini DHT di pin 35. Ini salah satu bahasa untuk installationnya dengan model bahasanya artinya define DHT pin 35. Dan begitu pula untuk kedua sensor lainnya. Nah, setelah melakukan installation, kita melakukan yang namanya configuration. Untuk apa? Untuk memindahkan dari segi data yang telah diaktifasi dari ketiga sensor tadi menuju ke LCD. Nah, di sini yang salah satu bentuk bahasanya, yakni terlihat di sini bahwasanya kita membuka ataupun memperlihatkan dari segi print, dari segi kata kunci printnya.
Nah, di sini misalkan kita mau mencari salah satu bentuk udara terlebih dahulu, maka kita print udara dari air temperature. Jadi dari hasil sensor air temperature, maka itu dideteksi sebagai suhu udara yang kita dalam satuan Celsius. Di sini seperti itu, dan berlanjut ke selanjutnya seperti itu. Untuk dari segi pemodelan sensor suhu, kelembaban tanah maupun udara dalam satu konfigurasi yang sama. Nah, untuk mendeteksi seperti apa tinggal di klik simulation. Namun beberapa kali dicoba pada hari ini itu terdapat kendala karena servernya cukup padat hingga terkendala dalam segi show off secara langsung. Namun nantinya ketika server ini berjalan, maka akan dari LCD itu sendiri akan ngeprint atau show off yang namanya menginstal terlebih dahulu, dan juga akan terkoneksi terhubung dengan WiFi. Setelah itu baru memunculkan data dari segi udara, dari segi suhu dulu, kelembaban hingga tanah. Yang tanahnya sendiri itu dimulai dengan suhu tanah dari 3 sensor terlebih dahulu. Jadi ada suhu 1, suhu 2, suhu 3, baru suhu rata-rata, dilanjutkan dengan suhu dari segi RH ataupun kelembaban dari segi tanah itu sendiri. Seperti itu. Nanti setelah running secara komplit, maka setiap 1 menit itu akan terkumpul atau dikolektin di dalam TeamSpeak ini gitu. Di sini terdapat 4 channel atau 4 visualization yang saya buatkan di sini, sehingga di sini kita bisa mengontrol secara langsung bagaimana dari segi suhu udaranya, kelembaban udaranya, suhu tanahnya hingga kelembaban tanahnya yang kita selidiki gitu. Ini sekian dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan membuat secara langsung rangkaiannya melalui komponen-komponen yang telah ada, yang telah berhasil kita simulasikan di walkthrough ini. Sehingga kita membutuhkan satu unit komponen DHT, 1 unit komponen 1 unit komponen ini, dan juga 3 komponen dari segi BS18 B20, dan 1 unit LCD, dan juga 1 unit microcontroller dengan jenis ESP32. Nah, paling sekian dari kami untuk progres pada minggu ini. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.